Ternyata jet-jet tempur milik Rusia menghadang pesawat Israel saat membombardir Suriah. Ternyata ada sebuah peristiwa yang luput dari perhatian ketika militer Israel membombardir Suriah dengan jet-jet tempurnya tadi malam. Diam-diam Rusia telah mengerahkan jet tempurnya untuk menghadang pesawat-pesawat tempur milik Israel. Peristiwa ini disiarkan kantor berita Rusia Aviapro seperti dikutip dari AMN 21 Juli 2020. Disebutkan bahwa jet tempur milik Rusia berhasil menghadang sebuah pesawat tempur saat menggempur Damaskus. Jet tempur milik Rusia tersebut terbang hanya dalam waktu semenit sebelum Angkatan Udara IDF menyerang Suriah. Rusia menerbangkan pejuang langitnya dari pangkalan udara Khmeimim menuju Suriah Selatan pada pukul 21:47, sedangkan serangan Israel dimulai pada pukul 21:48. Akan tetapi Moskow tidak mengakui aksi jet tempur mereka menghadang pesawat Israel di Suriah tadi malam. Hanya saja walau sudah dihadang oleh Rusia di langit, militer Israel berhasil menggempur beberapa lokasi dengan rudal. Serangan itu dilancarkan oleh Israel dari luar wilayah Suriah. Sementara itu tentara Arab Suriah yakni SAA berhasil meredam keganasan dari Israel. Terbukti banyak rudal yang diluncurkan oleh Israel kandas dihadang oleh artileri anti serangan udara tentara Arab Suriah. Ketegangan antara Amerika Serikat dengan Rusia semakin meningkat. Tak terlepas dari memburuknya hubungan Ukraina dengan Rusia, kali ini militer Amerika Serikat ikut campur tangan dengan melatih Angkatan Laut Ukraina untuk menghadapi Rusia. Militer Amerika Serikat bakal memperkuat Angkatan Laut Ukraina untuk menghadapi manuver dari Angkatan Laut Rusia. Pejabat NATO menganggap pergerakan Angkatan Laut dari Rusia bisa mengancam sayap tenggara dari kawasan Eropa. Angkatan Laut Amerika Serikat dan Ukraina menggelar latihan bersama Sea Breezer yang berlangsung beberapa hari setelah pasukan Rusia berlatih di kawasan yang sama. Angkatan Laut Rusia dan militer Rusia secara umum mengerahkan sekitar 150.000 anggota pasukan dalam latihan pekan yang lalu. Ini menunjukkan adanya unjuk kekuatan antara dua raksasa besar yaitu NATO dan Moskow. Begitu dilansir dari CNN pada hari Selasa 21 Juli 2020. Kekuatan Angkatan Laut Ukraina turun 80% saat Rusia menguasai Crimea pada tahun 2014. Ini membuat Ukraina hanya memiliki satu kapal frigat. Presiden Rusia, Vladimir Putin, mengunjungi Crimea pada hari Senin pekan yang lalu. Dia menjanjikan modernisasi kapal perang dan persenjataannya agar pasukan siap untuk tempur. Hubungan Amerika Serikat dengan Rusia terus menegang belakangan ini. Pada Senin kemarin, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengumumkan sanksi kepada sekutu Presiden Vladimir Putin, yaitu pemimpin Republik Chechen, Ramzan Kadyrov. Pompeo mengatakan bahwa Kadyrov terlibat berbagai tindakan pelanggaran hak asasi manusia seperti penyiksaan, pembunuhan ilegal, dan penghilangan paksa lawan politiknya. Amerika Serikat juga berseteru dengan Rusia soal peretasan riset penelitian COVID-19 atau Corona oleh APT29 yang diduga terkait dengan militer Rusia. Pasukan bayaran asal Rusia juga dituding melakukan destabilisasi di Libya.
Mesir, sang raja militer Afrika, putuskan untuk perang melawan JNA dan Turki. Akhirnya, raja militer Afrika, yakni Mesir, memutuskan untuk mengerahkan angkatan bersenjata untuk berperang di Libya. Keputusan Mesir mengerahkan pasukan militernya ke Libya setelah parlemen Libya yang berbasis di wilayah timur memberikan izin untuk mendukung perjuangan pasukan tentara nasional Libya. Kami menyerukan upaya bersama antara kedua negara persaudaraan Libya dan Mesir untuk mengalahkan penjajah dan menjaga keamanan dan stabilitas bersama di negara dan wilayah kami, kata parlemen Libya dalam pernyataan yang dikutip dari AMN pada hari Selasa 14 Juli 2020. Sebelumnya, Mesir telah mengajak kedua belah pihak yang terlibat perang saudara di Libya untuk berdamai di Kairo. Bahkan ajakan itu telah disetujui oleh Liga Arab, Rusia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Sayangnya, Pemerintah Kesepakatan Nasional atau JNA yang dibackingi oleh PBB dan Turki menolak ajakan damai tersebut. Presiden Mesir, Abdel Fattah el-Sisi sebelumnya juga telah menyatakan siap mengerahkan pasukan militernya mendukung LNA demi terciptanya perdamaian. Keputusan itu diambil karena Mesir memiliki 1.200 km wilayah yang langsung berbatasan dengan Libya. Tentara Mesir tetap menjadi salah satu yang terkuat di kawasan itu. Akan tetapi, tentaralah yang melindungi, bukan mengancam, dan ini adalah doktrin kami yang tidak berubah-ubah. Jika Anda perlu mengambil tindakan apapun di wilayah barat, bersiaplah untuk tugas dan apapun di dalam perbatasan kami, dan jika perlu, di luar itu, kata el-Sisi. Menurut el-Sisi, pengerahan pasukan Mesir ke Libya merupakan keputusan yang sah. Saya senang bertemu dengan Anda hari ini, dan saya yakin akan kesiapan tinggi dan profesionalisme angkatan bersenjata, pasukan khusus dan angkatan udara, dan bahwa mereka siap untuk misi apapun dan berterima kasih kepada militer untuk mempertahankan perbatasan dengan Libya selama 7 tahun terakhir, kata el-Sisi. Sementara itu, sejak beberapa pekan terakhir memang Mesir telah mengerahkan pasukannya secara besar-besaran ke perbatasan Libya. Hanya saja tak seorang pun yang diberikan perintah bergerak sampai ada keputusan untuk berperang demi perdamaian di Libya. Tidak cuma Mesir, militer Rusia ternyata ikut keroyok Turki di Libya. Perang Libya dipastikan bakal pecah lebih dahsyat dari yang diperkirakan, sebab ternyata pasukan Negara Kesepakatan Nasional atau JNA dan Turki tak hanya akan berhadapan dengan tentara nasional Libya dan tentara dari sang raja militer Afrika yakni Mesir. Sebab berdasarkan laporan terbaru dari Badan Intelijen Pusat Amerika, pada hari Minggu 19 Juli 2020, diam-diam Rusia juga mengerahkan armada perang melawan koalisi JNA dan Turki. Badan Intelijen Amerika Serikat menyatakan dalam siaran resmi yang dihimpun oleh Viva Militer, Rusia terpantau sedang mengirim jet-jet tempur pembunuhnya di Libya. Tak tanggung-tanggung, Rusia mengerahkan puluhan unit pesawat tempur Sukhoi ke Libya. Menurut laporan, Rusia mengirimkan 21 pembom Sukhoi Su-34 ke Libya untuk ambil bagian dalam pertempuran Sirte melawan pasukan JNA yang didukung oleh Turki. Tulis Badan Intelijen Amerika Serikat. Memang sebelumnya Amerika Serikat telah sangat nyinyir menuduh Rusia ikut mempersenjatai LNA untuk melawan JNA dan Turki. Beberapa bukti telah dibeberkan oleh Amerika Serikat tentang pengiriman jet tempur Sukhoi dan MiG Rusia ke Libya. Sementara itu, hingga saat ini situasi di Libya kian mencekam terutama di dua kota yang bakal menjadi medan perang, yaitu kota Sirte dan Al-Jafra. Sebelumnya, Angkatan Bersenjata Mesir menyatakan bahwa siap perang membantu LNA. Mesir bahkan telah mengerahkan peralatan perang seperti sistem pertahanan udara S-300 ke Libya. Mesir memutuskan ikut perang menumpas JNA.
Turki, dan tentara bayaran asal Suriah setelah JNA menolak ajakan Mesir dan beberapa negara lainnya untuk melakukan perdamaian. Mesir semakin yakin mengerahkan armada perang ke Libya setelah mendapat lampu hijau dari parlemen Libya.